Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah salat maghrib yang berbahagia, di kesempatan maghrib kali ini kami ingin melanjutkan beberapa pembahasan terkait dengan kemuliaan ibadah kurban beserta sunnah-sunnahnya, mengingat bahwa tidak lama lagi insyaallah ta'ala kita akan mendapati hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Maka sebagai bentuk pengamalan terhadap al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu lebih didahulukan sebelum berucap dan beramal, maka sangat penting kiranya kita mengetahui beberapa ahkam terkait dengan masalah berkurban. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan setiap amal saleh yang kita kerjakan akan berbuah kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan ia dalam keadaan beriman, maka kami akan adakan baginya kehidupan yang baik dan kami akan berikan balasan untuk mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka amal soleh dari perkara yang dituntut dari kita semuanya. Orang beriman bahkan bukan hanya dituntut untuk beramal soleh, tetapi mereka dituntut untuk bersegera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh. Terlebih manakala tiba hari-hari yang utama dan momen-momen yang istimewa. Penyembelihan kurban salah satu amal soleh yang menjadi qurbah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan ibadah kurban itu bukan hanya untuk umat Islam saja, bahkan ibadah kurban itu telah Allah syariatkan terhadap umat sebelum kita. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj ayat 34.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi 'ala ma razaqahum mim bahimatil an'am." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi setiap umat kami jadikan ada syariat penyembelihan kurban. Untuk apa? Untuk mereka menyebut nama Allah, agar mereka mengingat nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari nikmat, dengan menyembelihkan bahimatul an'am, yaitu sembelihan hewan-hewan ternak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa menyembelih kurban itu telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan bahkan kepada umat-umat terdahulu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu sangat besar hikmahnya dan sangat terlihat dari ibadah berkurban itu, bagaimana membuahkan hubungan yang sangat erat antara kaum muslimin, akan tercipta tali persaudaraan dan ikatan cinta di antara sesama mereka. Dan itu terlihat dalam penyembelihan ibadah kurban. Setelah kita sembelih, kemudian dagingnya kita bagikan kepada manusia, terutama kepada orang-orang miskin. Demikian pula ada syariat berserikat di dalam penyembelihan kurban. Ini juga semakin menunjukkan dan semakin terlihat nampak bagaimana ikatan persaudaraan yang terjalin dari ibadah kurban itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah katakan, lakum fiha khair, kalian akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di dalam penyembelihan kurban itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berkurban di dalam bahasa Arab disebut dengan udhiyah, terkadang dibahasakan dengan idhiyah. Sebagian ulama menyebut dengan dohiyah, dan sebagian lain menyebut dengan adhah. Ini penamaan hewan kurban itu. Yang jelas yang namanya kurban secara bahasa artinya kambing yang disembelih pada waktu duha. Makanya pas penyembelihan kita itu di waktu itu. Dan juga bermakna bahwa menyembelih kurban itu dilakukan pada hari raya Idul Adha. Dinamakan dengan Idul Adha karena waktu penegakan sholat id di waktu duha, maka disebut dengan Idul Adha dari kata duha. Nah, berkurban itu diambil dari situ juga, karena orang yang menyembelih kurban di waktu itu biasanya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, secara istilah syar'i, yang namanya berkurban kata ulama adalah hewan ternak yang disembelih di hari-hari penyembelihan. Dan itu semua dilakukan dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berkurban itu adalah sunnatun ma'rufah, sunnah yang dikenal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, beliau tidak meninggalkan ibadah mulia ini. Beliau selalu lakukan dan beliau motivasi para sahabat untuk mengerjakannya. Satu kambing cukup untuk satu keluarga. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis Abu Ayyub yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhhi bisyah anhu wa an ahli baitihi. Kata sahabat Abu Ayyub, adalah seorang laki-laki di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyembelih kurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya.
fayaquluna wa yut'imun, maka dia makan hewan kurbannya itu dan dia berikan sebagian besarnya kepada orang-orang yang membutuhkannya dari kalangan fakir miskin, atau dia hadiahkan kepada tetangganya, kepada kawan-kawannya, dan kepada siapa saja yang dia kenal. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan menyembelih kurban ini, kata ulama, lebih utama daripada sekedar bersedekah dengan nilai uang dari kurban itu. Jadi kalau ada yang bertanya, mana yang lebih utama Ustadz, berkurban atau kita bersedekah dengan uang senilai dengan harga hewan kurban itu? Maka jawabnya, yang lebih utama tentu saja berkurban, karena hal tersebut dalam rangka mencontoh dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalam rangka menghidupkan syiar agama ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah. Hewan-hewan kurban itu, kata Allah, kami jadikan dia sebagai syiar-syiar yang harus kita agungkan dan harus kita muliakan. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari pembahasan kurban yang disebutkan oleh para ulama, dari hal yang penting, dan dari sana berakar permasalahan-permasalahan yang sangat banyak, yaitu syurutul udhiyah, syarat-syarat berkurban. Nah, yang namanya syarat itu kan harus terpenuhi. Kapan tidak terpenuhi, tidak sah kurban kita. Sama kalau dikatakan syurutus sholah, ini syaratnya sholat. Salah satunya berwudu. Orang yang sholat tanpa berwudu, sholatnya tidak sah. Berkurban juga ternyata ada syaratnya yang harus dipenuhi. Kapan tidak dipenuhi, maka tidak sah kurban kita. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekurang-kurangnya ada 5 syarat yang disebut oleh para ulama dari syurut al-udhiyah, dari syarat berkurban itu. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berkurban itu, kata para ulama, syaratnya mim bahimatil an'am, harus dari hewan ternak. Nah, hewan ternak yang dimaksud itulah yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah katakan min bahimatil an'am, hewan kurban yang kalian sembelih harus dari hewan ternak. Makanya tidak sah kalau menyembelih bukan hewan ternak, hewan liar, sapi liar misalnya, Anda sah menjadi kurban itu. Harus bahimatul an'am, karena itu yang disebut di dalam Quran. Nah, bahimatul an'am dari jenis apa? Dalam ayat ini tidak disebut jenisnya apa, hewannya apa. Nah, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am 143 sampai 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsamaniyata azwaj", 8 hewan yang berpasangan. Apa itu? Minad dha'nisnain, berupa domba, yaitu sepasang domba, jantan dan betinanya. Wa minal ma'zisnain, berupa kambing, jantan dan betinanya. Kemudian disebutkan beberapa hal. Kemudian Allah berfirman, wa minal ibilisnain wa minal baqarisnain, sepasang onta dan sepasang sapi. Nah, ini dalam surat Al-An'am 143 sampai 144. Nah, dari ayat ini Al-Imam Al-Qurtubi berkata bahwa hewan yang menjadi kurban menurut ijma' kesepakatan para ulama ada 8 hewan ternak yang berpasangan tadi. Domba, kambing, sapi, dan onta. Nah, demikian pula pasangan-pasangannya. Dan ini juga dinukil kesepakatan ini oleh sejumlah ulama yang lain seperti Imam An-Nawawi, Ibnu Abdil Bar, dan selainnya dari kalangan para ulama kaum muslimin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau kita sudah tahu jenis hewan kurban yang kita bisa jadikan sebagai hewan kurban,
tentu di sana ada hal-hal yang tidak bisa dijadikan kurban, walaupun dia diternakkan. Seperti misalnya jenis unggas, burung-burung, ayam, nah itu tidak bisa jadi kurban. Demikian pula kijang, rusak, atau payau kalau kita bilang, Anda bisa juga jadi kurban itu, karena bukan jenis kambing dia, dan bukan jenis domba dia. Kalau sapi masuk di dalamnya kerbau, kuda tidak bisa berkurban dengan kuda. Onta baik dengan punuk, satu punuk atau yang dua punuknya, karena unta itu ada dua jenis, ada yang dua punuknya itu, ada yang satu punuknya. Dua-duanya boleh untuk menjadi hewan kurban, tapi syaratnya sekali lagi bahimatul an'am, yang diternakkan. Kalau yang liar tidak sah menjadi hewan kurban. Nah itu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, setelah kita tahu jenis hewan kurban itu, di sana ulama menyebutkan juga dari sisi afdoliyahnya, mana yang lebih utama, kambingkah, sapikah, atau ontakah? Nah, kalau mau mana yang paling utama, ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu tentang keutamaan orang yang menghadiri sholat Jumat. Di waktu pertama dia datang, di awal-awal, kata Nabi, faka'annama qarraba badanah, seakan-akan dia berkurban dengan seekor onta. Di waktu yang kedua dia datang, seakan-akan dia qarraba baqarah, berkurban dengan seekor sapi. Di waktu ketiga dia datang, faka'annama qarraba qabshan aqran, seakan-akan dia berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Nah, dari hadits ini ulama menyimpulkan bahwa kurban yang paling utama adalah onta, kemudian sapi, baru kambing. Nah itu urutannya, itu urutan kurban yang paling utama. Nah, tapi ulama juga menyebutkan bahwa karena sapi boleh berserikat sampai 7 orang, onta juga demikian, maka di sana ulama mengurut mana hewan kurban yang paling utama. Yang pertama, onta. Orang berkurban dengan seekor onta untuk diri sendiri, tidak berserikat. Yang kedua, dia berkurban dengan seekor sapi untuk dia sendiri. Boleh kan? Boleh. Kemudian yang ketiga, berkurban dengan seekor kambing. Ini memang tidak boleh berserikat. Itu yang ketiga. Yang keempat, berkurban dengan 1/7 sapi. Ini yang berserikat. Kemudian 1/7 onta dulu, baru 1/7 sapi. Itu ukuran atau yang paling utama. Maka dari sini kata ulama, lebih utama memang berkurban dengan seekor kambing daripada 1/7 sapi. Itu kalau urutan paling utamanya. Sekalipun boleh saja kalau orang mau berkurban dengan 1/7 sapi. Itu batas maksimalnya kata ulama. Lebih daripada itu tidak boleh. Lebih daripada berserikat dari 7 orang, maka itu hukumnya tidak boleh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, juga diperhitungkan dari sisi kegemukan hewan kurban. Semakin gemuk dia, semakin utama dia. Makanya Imam Syafi'i berdalil dengan ayat, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Imam Syafi'i, dalam ayat ini terdapat dalil akan disunnahkannya mengagungkan dan menggembukkan hewan kurban. Artinya semakin gemuk itu hewan kurban, maka semakin utama dia. Karena yang memang diinginkan adalah dagingnya, dan dagingnya itu kita bagi-bagikan. Makanya dahulu para sahabat, kunna nusamminul udhiyah bil Madinah wa kanal muslimuna yusamminun. Kata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu kami di kota Madinah menggemukkan hewan kurban kami. Nah, kaum muslimin juga menggemukkan hewan kurbannya. Mereka pilih hewan kurban yang paling gemuk. Ini dari sisi kegemukan. Kemudian dari sisi warna,
Nah, disebutkan juga ada hewan kurban yang lebih utama dari sisi warnanya. Kalau kita bisa memilih, maka yang terafdol kata ulama, pilih hewan kurban yang berwarna putih. Nah, itu paling utama itu. Selanjutnya yang berwarna afro. Afro itu putih kemerahan. Dan yang selanjutnya hewan kurban yang berwarna hitam. Nah, ini dari sisi afdoliyahnya saja. Artinya kalau kita tidak dapat warnanya seperti itu, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita bisa dapat kurban yang bisa kita pilih warnanya, pilih warna yang ini. Nah, kenapa itu yang lebih utama? Karena disebutkan dalam hadis, Pak. Dalam hadis Anas bin Malik, disebutkan oleh Anas bin Malik, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akranain dabahahuma biyadih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban ya dengan 2 ekor kambing yang amlah. Nah, amlah ini kata ulama kambing yang berwarna putih. Sebagian ulama menyebutkan dia berwarna putih, namun ada sedikit hitam-hitamnya, bulunya itu. Nah, kalau kita bisa pilih hewan kurban yang begitu, nah itu kurbannya Nabi seperti itu. Nah, Nabi SAW sembelih dengan tangannya sendiri, Nabi ucap bismillah dan bertakbir Allahu Akbar, lalu Nabi letakkan kakinya di dekat pangkal leher dari kambing tersebut. Nah, lalu Nabi SAW sembelih kurbannya itu. Nah, ini dari hadits ini ulama menyimpulkan utama kalau kita menyembelih kurban yang berwarna putih, yang bulunya berwarna putih. Nah, kemudian selanjutnya afra, yang putih kemerahan, dan yang selanjutnya adalah yang berwarna hitam. Kemudian juga antara jantan dan betina, mana yang lebih utama? Imam Nawawi menukilkan kesepakatan ulama, ijma para ulama, sah menyembelih hewan kurban baik dia jantan maupun betina. Nah, itu kata Imam Nawawi, sah-sah saja. Mau sembelih jantan sah, mau sembelih betina juga sah. Nah, tetapi kata Imam Nawawi, yang lebih afdol, yang lebih utama kalau kita sembelih yang jantan. Nah, itu yang paling utamanya. Nah, karena yang dimaksudkan adalah dagingnya, maka daging pejantan lebih utama dari daging yang betina. Nah, itu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian apa dalilnya terkait dengan masalah berserikat dalam sapi atau onta? Nah, ini berdasarkan hadits Nabi. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kata sahabat Jabir, kami menyembelih kurban bersama Nabi pada tahun Hudaybiyah. Kami berserikat dalam menyembelih onta dan kami berserikat dalam menyembelih sapi 7 orang maksimalnya. Maksimalnya 7 orang. Kurang boleh, tapi lebih tidak boleh. Ada orang misalnya berkurban dengan berserikat seekor sapi 3 orang. Boleh enggak Ustadz? Boleh. Tidak ada masalah. Nah, kurang boleh, tapi apa? Maksimalnya 7 orang saja. 8 tidak boleh. Nah, ini kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Makanya kalau ada orang yang misalnya patungan beli seekor kambing, berserikat berapa orang 1 ekor kambing, tidak boleh. Itu tidak dijadikan sebagai hewan kurban, itu hewan sembelihan biasa. Nah, tapi kalau kurban kambing tidak boleh berserikat. Sapi tidak boleh berserikat lebih dari 7 orang. Kapan berserikat lebih dari 7 orang tidak sah sebagai hewan kurban. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, boleh tidak Ustadz memberikan hewan kurban kepada orang lain supaya orang itu juga berkurban? Nah, bagi mereka yang misalnya diberikan kelapangan harta, dia berkurban, dia berikan juga orang lain supaya bisa berkurban. Boleh enggak? Boleh hukumnya. Bahkan itu utama, itu sedekah. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi pernah melakukan itu. Nabi Pak pernah berkurban sampai 100 ekor onta untuk diri beliau sendiri. Bukan 1 ekor, 100 ekor. Nah, itu Nabi SAW.
Nabi sembelih sekitar 63 ekor, 37 ekornya apa 27 ekornya Nabi berikan kepada Nabi serahkan kepada Ali bin Abi Thalib, 37 ya. Nah, Nabi serahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihnya. Tidak sanggup Nabi sembelih sampai 100 ekor itu. Saking banyaknya kurbannya Nabi itu. Dan dalam satu riwayat, Nabi bagi-bagikan kurbannya itu kepada kawannya yang lain, kepada sahabat yang lain, supaya juga berkurban itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, ada pertanyaan. Boleh ndak Ustadz menyembelih kurban yang bunting? Hewan kurbannya bunting, Pak. Kita beli sapi misalnya, ternyata hamil sapinya. Nah, bagaimana menyembelih kurban yang begini? Nah, disebutkan oleh mayoritas para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menyembelih hewan kurban yang lagi bunting. Boleh. Nah, terus bagaimana dengan janinnya, Ustadz? Janinnya itu sama dengan sembelihan induknya. Kalau sudah disembelih induknya, maka itu sebagai sembelihan bagi janinnya. Kecuali kata ulama, kalau pas keluar janinnya masih bergerak, maka sembelih lagi janinnya itu. Bagus, baru sah untuk apa? Juga dimakan, naam, dan bisa dikonsumsi juga. Dan ini berdasarkan hadis Nabi dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul janin zakatu ummihi. Ya, penyembelihan terhadap janin itu teranggap dengan penyembelihan induknya. Kalau induknya sudah disembelih, maka itu sebagai wakil sembelihan untuk janinnya. Nah, ini kalau memang ada seperti itu. Kalau memang pas kita dapat hewannya ini lagi bunting misalnya, nah kita sudah tahu hukumnya seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi syarat pertama dari syarat penyembelihan kurban, hewan yang disembelih adalah bahimatul an'am, yaitu hewan-hewan ternak dari 4 jenis yang tadi kita sebutkan: domba, kambing, sapi, dan onta. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, syarat yang kedua dari syarat penyembelihan kurban itu, kata para ulama, bahwa hewan kurbannya harus mencapai umur yang cukup sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, umurnya juga dipertimbangkan. Makanya ndak sah kalau dia sembelih anak sapi, Pak. Nah, atau anak kambing belum cukup umur mau dijadikan hewan kurban, ndak sah. Kenapa? Belum cukup umur. Mana dalilnya harus cukup umur? Dalilnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih kurban kecuali kurban yang mencapai umur musinnah. Nah, jadi umurnya umur musinnah. Musinnah itu apa, Ustadz? Nanti kita sebutkan. Illa ayya'sura alaikum, kecuali kalau kalian sulit mendapatkan hewan musinnah, fatadhbahu jaza'ah minad dha'ni, maka boleh kalian sembelih hewan jaza'ah dari jenis domba. Nah, ini hadisnya seperti itu. Nah, sekarang berapa umur onta itu, berapa umur sapi dan kambing itu supaya sah untuk kita jadikan sebagai hewan kurban? Kesimpulannya kata ulama, untuk onta harus berumur 5 tahun, jalan 6 tahun. Nah, kalau di bawah itu tidak boleh, harus cukup umur ontanya. Ini kalau onta. Kalau sapi, musinnah dari sapi, minimal sapi itu berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Nah, itu musinnahnya sapi itu. As-sani minal baqar, kata ulama. Adapun dari jenis kambing, as-sani minal ma'iz, maka umur musinnah dari kambing itu yaitu kambing yang sudah mencapai umur 1 tahun. Nah, di bawah 1 tahun tidak boleh menyembelih kambingnya, harus cukup 1 tahun dulu. 1 tahun jalan kedua, 1 tahun lebih. Itu kalau jenis ma'iz. Kalau jenis domba, maka ulama membolehkan sebagaimana hadis Nabi tadi, al jaza'ah minad dha'an,
Jazaah itu menurut ulama yaitu domba yang mencapai umur 6 bulan, jalan 7 bulan. Nah, jadi kalau jenisnya domba Pak, kalau jenisnya domba itu boleh dengan apa? Umur 6 bulan. Nah, kalau kita di Berau ini kan banyaknya kambing sama sapi aja Pak, ya kan. Kalau domba jarang ya. Nah berarti kalau kambingnya 1 tahun minimal, kalau sapinya 2 tahun minimal umurnya. Menyembelih di bawah itu tidak boleh. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, minimal, ini ukuran paling minimal dari hewan kurban itu, ya, kata ulama, ini ukuran minimal, bukan ukuran terafdol, ukuran minimalnya. Kalau memang tidak dapat, apa boleh buat? Apa itu? Boleh menyembelih kurban jenis betina, boleh kalau tidak dapat yang jantan, dan boleh dari jenis domba yang umur 6 bulan masuk bulan ke-7. Itu ukuran paling minimal itu dari hewan kurban itu. Betina boleh, kemudian apa? Domba berumur 6 bulan. Nah, ini para jamaah. Dan disebutkan dalam hadis, dhahu bil jaza' minadh-dha'an fa innahu jaizun. Dalam hadis Ummu Bilal riwayat Imam Ahmad. Sembelihlah jaza' dari dha'an, yaitu kambing atau domba berumur 6 bulan. Domba berumur 6 bulan itu boleh kata Nabi. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah dikatakan ni'matul udhiyah al jaz'u minadh-dha'ni. Sebaik-baik hewan kurban adalah domba yang berumur jazaah 6 bulan. Nah, itu kata ulama ya, kalau memang sudah tidak ada lagi kurban yang lebih utama dari itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini terkait dengan masalah syarat yang kedua, yaitu kurban itu harus mencapai apa? Mencapai umur yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh syariat. Syarat yang ketiga dari syarat penyembelihan kurban, yaitu hewan ternak itu harus lepas dari cacat. Nah, makanya tidak boleh menyembelih kurban yang cacat Pak. Tidak sah sembelihan kurban kalau cacatnya, kalau ada cacatnya hewan kurban kita itu. Nah, cacat yang bagaimana Ustadz? Cacat yang diperhitungkan, yang mana tidak sah hewan kurban kita kalau ada cacat ini 4 kata ulama. Ada 4 hal. Itu disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, al-arja'u al-bayyin dhala'uha wal awra al-bayyin awaruha wal maridatu al-bayyin maraduha wal ajfa allati la tungqi. Nah, ini 4 cacat yang tidak sah menjadi hewan kurban. Yang pertama, yang pincang, yang sangat jelas kepincangannya. Nah, maka kalau kita lihat hewan ini pincang Pak, tidak boleh itu jadi hewan kurban. Yang kedua, kata Nabi, al-aura, hewan yang buta sebelah matanya, yang nampak jelas kebutaannya. Yang ketiga, ya, al-maridah al-bayyin maraduha, hewan yang sakit, yang sangat jelas sakitnya. Yang keempat, al-ajfa allati la tungki, hewan kurban yang sangat kurus, yang tak punya sumsum, saking kurusnya. Nah, kalau yang seperti ini tidak boleh jadi hewan kurban. Ini lihat 4 cacat ini Pak. Nah, kalau ada yang semisal dengan 4 cacat ini atau lebih parah lagi, misalnya ada hewan kurban 2 matanya cacat, nah, lebih-lebih lagi 1 aja tidak boleh, apalagi kalau 2. Nah, tidak sah menjadi hewan kurban. Baik, bagaimana Ustadz kalau tanduknya kepotong Ustadz? Sah tidak jadi kurban? Itu kan cacat juga itu. Kalau tanduknya kepotong atau telinganya terobek misalnya, sah tidak jadi hewan kurban? Kata ulama, itu memang cacat, tetapi yang cacat yang seperti itu masih sah dijadikan hewan kurban, namun kurang afdol saja. Sah saja karena tidak masuk tadi 4 tadi yang diperhitungkan, yang pincang, yang sangat jelas pincangnya, yang apa tadi, yang buta sebelah matanya, yang jelas kebutaannya, yang sakit, yang jelas sakitnya, dan yang kurus, yang tak punya sumsum, saking kurusnya.
Nah, kalau yang patah tanduknya atau potong ekornya misalnya, terobek telinganya, sah-sah saja, tapi kurang afdol saja. Sah jadi hewan kurban, hanya kurang afdol. Nah, itu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian singkat saja, syarat yang keempat. Kalau tadi terkait dengan hewan kurban itu tidak boleh cacat, syarat yang keempat dari hewan kurban itu, penyembelihan kurban harus dilakukan pada waktunya. Nah, kapan di luar waktunya tidak boleh, tidak sah jadi hewan kurban. Lah kapan waktu menyembelih kurban itu? Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hada nusalli thumma narji fananhar faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dabaha fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli laysa minan nusuki fi syai'. Sesungguhnya yang pertama kami mulai di hari ini, hari raya kurban ketika itu, kata Nabi, kami sholat dulu, lalu kami pulang dan kami sembelih kurban kami. Kata Nabi, siapa yang melakukan itu maka dia telah mencocoki sunnah kami, tapi siapa yang menyembelih sebelum itu maka itu tidak dianggap kurban, itu cuma daging biasa yang dia berikan kepada keluarganya, tidak teranggap daging kurban. Dari hadits ini kata ulama bahwa menyembelih kurban itu waktunya setelah imam selesai sholat. Sholat apa? Sholat Idul Adha. Nah, kalau dia sembelih sebelum itu tidak sah menjadi hewan kurban. Kalau imam belum selesai khutbah, Ustaz, bagaimana? Kan sholat dulu baru khutbah kan? Sholat dulu orang, sholat id dulu baru mendengarkan khutbah. Ukurannya kata ulama boleh setelah selesai sholat, walaupun khotib masih berkhutbah, tetapi utamanya kalau selesaikan dulu khotib berkhutbah, dengarkan dulu khutbah lah, ya kan? Baru setelahnya kita sembelih kurban kita, itu yang paling utamanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib, kalau kita sudah tahu awalnya dari selesai kita sholat id sudah diperbolehkan menyembelih kurban, batas akhirnya sampai mana? Kalau batas akhirnya ulama beda pendapat. Sebagian ulama menyebutkan batas akhirnya sampai tanggal 12 Dzulhijjah, dan sebagian lain, dan ini pendapat jumhur ulama, menyembelih sampai tanggal 13 Dzulhijjah, sampai akhir hari tasyrik. Itu pendapat mayoritas ulama. Jadi totalnya ada 4 hari Pak ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Hanya yang paling utamanya hari 10 itu, tanggal 10 itu yang paling utama. Kalau mampu dihabiskan sampai di tanggal 10 itu saja, ya utama itu. Kalau memang terlalu banyak kurban, tidak sanggup melakukannya, ya boleh. Masih ada hari 11, 12, dan 13. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah itu juga dianggap sebagai hari penyembelihan. Kata Nabi SAW, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Kata Nabi bahwa hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah. Masih boleh untuk menyembelih kurban di waktu itu. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, boleh enggak kita menyembelih kurban di malam hari? Kan orang biasa menyembelih di siang hari. Kalau malam boleh enggak, Ustaz? Malam enggak kelihatan ya. Nah, kita butuh cahaya lampu, ya kan? Nah, dan juga agak sulit kalau di malam hari. Kalau dari sisi kebolehan, boleh-boleh saja. Dari sisi kebolehan, boleh-boleh saja. Hanya ya utamanya di siang hari lah. Utamanya di siang hari. Terlebih memang yang namanya kurban itu kan menyembelih di waktu duha, yang tadi kita sebutkan, di waktu terang. Nah, dan juga yang namanya kurban itu syiar, semakin nampak dia semakin bagus. Nah, siang tentunya semakin bagus. Sekalipun ya boleh-boleh saja pas mepet misalnya waktu kita, ya kan, tidak ada waktu lagi kecuali malam, ya apa boleh buat. Menyembelih kurban di malam hari juga diperbolehkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian terkait dengan hukum penyembelihan kurban. Nah, ini mungkin insyaallah ta'ala banyak dari kita sudah paham karena sering kita melakukannya, tapi tidak masalah. Yang namanya ilmu itu kan perlu dimurojaah,
perlu diulang-ulang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang menyembelih kurban itu syaratnya orang yang waras, bukan orang gila. Nah, mungkin juga yang menyembelih orang gila, ya kan? Nah, kemudian minimal dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana baik mana buruk walaupun belum balik, tapi utamanya dia sudah balik. Utamanya dia sudah balik. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, penyembelihan kurban itu dimaksudkan untuk menyembelih hewan kurban tersebut, untuk menghalalkan daging kurbannya, bukan terpaksa dia bunuh. Bagaimana itu? Seperti orang misalnya dia terpaksa memotong hewan kurbannya karena dia membela diri. Ya, hewan kurbannya ngamuk, ya kan, mau tendang dia, akhirnya dia tikam hewan kurbannya untuk membela diri. Ini tidak sah, ini tidak sah, karena dia maksudkan itu bukan untuk menyembelih, tapi untuk membela diri. Itu kalau terjadi seperti itu, jarang-jarang terjadi. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seorang tidak boleh menyembelih kecuali untuk Allah. Dia maksudkan dengan nama Allah, makanya syaratnya harus baca bismillah. Allah berfirman, fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minun. Makanlah dari hewan kurban itu yang dibacakan bismillah padanya. Kalau baca bismillah itu syarat dari sembelihan kurban. Tidak baca bismillah, tidak sah kurban kita, walaupun baca Al-Baqarah. Tapi kalau tidak baca bismillah, hendak sah kurban itu syarat itu, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu mimma lam yudhkar asmullahi alaih wa innahu lafisqa. Jangan kau makan daging kurban yang tidak disebutkan padanya bismillah, karena itu adalah kefasikan. Dari sini kata ulama, kalau ada hewan kurban sekedar kita baca bismillah saja, maka sudah sah sebagai hewan kurban. Itu kadar wajibnya sudah memenuhi kadar wajib, tapi belum menjalankan sunnah. Kalau mau menjalankan sunnah, bukan sekedar baca bismillah saja, tapi dia baca bismillah, dia lanjut dengan Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Itu kadar sunnahnya. Boleh juga dia tambah lagi dengan dia sebut nama orang-orang yang berkurban itu. Kalau misalnya untuk dia sendiri, pas dia menyembelih kambing untuk kambing dia sendiri, maka dia katakan begini, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa ali. Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah terimalah ini dari saya dan dari keluarga saya. Kalau dia menyembelih sapi, berserikat 7 orang, maka dia sebut bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni. Kemudian dia sebut, ini bahasa Arabnya, wa itu artinya dan, Pak. Wa disebut namanya, siapa yang berkurban itu, wa fulan sampai 7 orang. Itu kalau mau sebut nama orang, itu diperbolehkan juga. Ada sebagian orang tidak mau kalau tidak disebut namanya. Sebutkan namanya juga. Kita sudah pakai kertas misalnya untuk lihat namanya, ini si fulan sebut namanya, baru kita baca sembelih bismillah, Allahu Akbar, sebutkan namanya. Nah, kemudian ketika menyembelih ini, baca bismillah ini itu sesaat sebelum menyembelih. Jangan dia baca bismillah kemudian dia mau selfie dulu dengan sapinya misalnya. Dia mau apa dulu, dia mau pasang status dulu. Jangan begitu, ini ada jeda. Dia baca bismillah itu sesaat sebelum menyembelih. Artinya setelah baca bismillah langsung menyembelih waktu itu. Jangan ada jeda di situ. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau ada jeda, dia ulang lagi baca bismillahnya. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sunnahnya kurban itu kita hadapkan ke kiblat, dibaringkan di rusuk sebelah kirinya. Dibaringkan di rusuk sebelah kirinya. Kemudian yang berkurban itu menginjak bagian pangkal leher, berarti bagian sini, ini pangkal leher, Pak. Kemudian bagian sininya diinjak dengan kaki kanannya. Kemudian yang menyembelih sudah siap dengan kuda-kudanya untuk menyembelih kurban itu. Tentunya pisau sembelihannya harus yang tajam. Semakin tajam dia, semakin utama dia.
Semakin cepat gesekan pedangnya, semakin utama tentunya dia. Nah, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Allah itu perintahkan kita untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Wa idza dabahtum fa ahsinud dibahah. Kalau kamu menyembelih, perbaiki cara menyembelih kamu. Wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yurih dabihatahu. Maka hendaknya kau tajamkan pisau sembelihanmu, kemudian kau buat hewan sembelihanmu itu cepat beristirahat. Dengan kau cepat-cepat gesekkan pedangmu. Jangan kau berapa kali menggesekkan begitu. Itu tidak rahmat terhadap binatang. Makanya diperlukan apa? Diperlukan kekuatan memang gesekannya, kemudian ketajaman pisau sembelihan kita itu. Nah, itu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di sana juga dibahas oleh para ulama ya, terkait dengan penyembelihan kurban itu ya, terkait dengan hewan-hewan yang disembelih itu. Naam, seseorang boleh mewakilkan sembelihannya kepada orang lain. Ya, utamanya memang kalau yang berkurban itu dia sendiri yang menyembelih, itu yang paling utama sebenarnya. Tapi kan mungkin dia tidak sanggup melakukannya, atau orang yang kadang tidak bisa lihat darah misalnya, ya kan? Maka dia mewakilkan sembelihannya, boleh dia wakilkan kepada orang lain yang memang biasa menyembelih atau mampu menyembelih. Dia wakilkan boleh. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hendaknya bersikap lembut kepada hewan kurban kita itu. Nah, biasanya kan kalau kita menyembelih kambing gampang aja, tapi yang menyembelih sapi ini repot kadang, terutama merebahkannya itu, bekelahi kita dulu. Nah, ini juga harus dilihat bagaimana teknik-tekniknya. Ya, mungkin bapak-bapak sudah banyak paham lah. Nah, terkait dengan masalah itu. Iya, terkait dengan mengikat kurban itu juga, ya itu juga harus diperhatikan. Ya, setidaknya kita buat hewan kurban kita senyaman mungkin. Nah, karena apa? Kita diperintahkan berbuat ihsan kepada hewan kurban kita itu. Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada hewan kurban kita itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari perkara yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Nah, adapun seputar membagikan daging kurban. Nah, ini tugas panitia kurban ini. Membagikan daging kurban. Disebutkan dalam Quran, Allah berfirman, "Faqulu minha wa at'imul ba'isal fakir." Dalam surat Al-Hajj ayat 28. Makanlah sebagian kurbanmu itu ya, dan sebagian lagi berikan kepada orang lain yang fakir, yang sengsara ataukah yang fakir. Disebutkan dalam hadis, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Makanlah daging kurbanmu, berikan kepada fakir miskin, dan simpanlah sebagiannya. Maka di sana sebagian ulama menyebutkan daging kurban itu dibagi 3. Sebagiannya kita makan, sebagiannya kita sedekahkan, sebagian lagi kita hadiahkan. Sekalipun ini tidak harus membagi 3 seperti itu, tidak harus. Boleh juga, dan ini yang paling utamanya, sebagian kecilnya kita ambil, sebagian besarnya kita sedekahkan sudah. Nah, itu yang paling utama. Nah, tetap kita makan juga daging kurban itu sebagiannya, tetapi sebagian besarnya kita kita sedekahkan. Ukurannya berapa Ustadz kita ambil? Berapa yang kita sedekahkan? Ini tidak ada ukurannya tetap dalam syariat, tidak ada. Ya, sesuai dengan bagaimana yang berlaku ya, dan bagaimana teknik pembagiannya ya oleh panitia kurban, mereka mungkin lebih paham terkait dengan masalah itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mungkin ini terkait dengan pembahasan hukum-hukum seputar berkurban ya. Semoga dengan ini bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjalankan ibadah yang sangat mulia itu, ibadah berkurban. Semoga kurban-kurban kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima amal soleh dan amal ibadah kita di hari yang mulia itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.